Di Facebook ada komunitas apa misalnya apa biasanya, misalnya satu restoran dia bikin page di Facebook, nanti orang pelanggan yang suka bisa nge-like, terus mereka misalnya habis makan di situ memberikan komen. Nah itu kan bisa salah satu cara mendapatkan feedback dari konsumen kan. Terus habis itu misalnya perusahaan mengeluarkan produk baru, langsung diposting di Facebook di situ. Nah masing-masing pelanggannya yang masuk di komunitas itu kan bisa langsung tahu, jadi lebih cepat. Terus juga salah satu tempat promosi yang tepat itu bisa melalui sosial media itu. Ya benar, pokoknya penggunaannya tetap ada batasannya. Jangan, sebenarnya semua sesuatu yang berlebihan itu nggak baik kan, apapun itu ya nggak. Makan kebanyakan juga ya munek-munek nanti. Tidur kebanyakan juga pusing. Terus apa kebanyakan, pokoknya intinya sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Apapun itu istilah. Oke. Duh, sudah. Jadi itu web distribution itu tadi juga bisa untuk melakukan distribusi. Jadi selain promosi, untuk melalui teknologi distribusi juga penting. Jadi bisa mencakup cakupan pasarnya bisa lebih luas ya dengan adanya teknologi. Misalnya awalnya cuman di daerah Jawa Timur misalnya, tapi dengan adanya teknologi bisa mencakup semua satu Indonesia, bahkan mungkin bisa luar negeri. Itu perannya teknologi sangat penting di situ. Juga bisa mengurangi biaya yang dikeluarkan ya kan. Kalau daripada promosi bikin iklan di TV kan membutuhkan biaya, tapi kalau promosi lewat website atau sosial media kan lebih murah, kan nggak ada biayanya kadang-kadang ya kan. Itu peran-peran teknologi. Terus sekarang lanjut ke yang kegiatan Belajar Rika, menjadi organisasi jasa terkemuka. Itu gimana ceritanya? Nah ini konsumen, frontline, support foundation, sama top management. Nah sebenarnya kalau struktur organisasi itu kan macam-macam, kayak tadi saya sudah bilang kan, tergantung situasi dan kondisi perusahaan masing-masing. Di sini ini kalau berorientasi pasar itu langsung dia berhubungan dengan konsumen. Jadi ini dari top manager langsung ke support foundation, ini biasanya manajer tingkat menengah, terus langsung ke karyawan langsung ke konsumen. Ini kalau struktur organisasi yang berorientasi pasar. Jadi langsung nggak pakai bulat-bulat, jadi lurus gitu atau datar. Salah ini vertikal bukan datar. Nah kalau ini yang tradisional, yang biasa, yang bagus itu sebenarnya yang ini, jadi yang langsung berorientasi pasar. Tapi sebenarnya bagus atau nggak bagusnya tetap balik ke kondisi masing-masing perusahaan ya. Mereka tiap perusahaan kan tujuannya beda-beda, terus strategi yang diambil juga beda-beda. Jadi makanya struktur organisasi biasanya menyesuaikan visi misi itu tadi. Ini struktur organisasi tradisional. Jadi dari general manager biasanya dibagi ke beberapa fungsi. Ini departemen marketing sendiri, terus departemen finance sendiri atau accountingnya, keuangannya, terus personal ini sumber daya, human resource biasanya, terus production ini bagian produksi. Ini tradisional seperti ini, biasanya dibagi ke beberapa fungsi. Tuh bedanya. Nah ini ada yang pendekatan penyelesaian konflik ya. Jadi di sini conditionnya ada komunikasi, struktur, sama variabel individu. Ini ada perceived konflik sama felt konflik. Nah ini ada conflict handling situation, jadi competing, collaborating, compromising, avoiding, sama accommodating. Jadi sebenarnya
konflik itu nggak selamanya buruk, ya nggak. Ada saatnya ketika kita memiliki masalah, kita bisa belajar dari masalah itu, ya kan. Jadi kayak misalnya ada konflik antara masing-masing, antara satu karyawan dengan karyawan lain. Nah, dengan ada masalah itu kan satu sama lain bisa belajar. Kenapa kok sampai konflik ini bisa terjadi? Gimana cara mengatasinya? Ya kan? Ya kalau selama orang-orang yang berkonflik ini bisa mengatasi masalahnya, berarti konflik ini menuju ke hal yang baik, ya kan. Kalau bisa mengatasi kan berarti kita mendapat suatu solusi yang baru. Itu berarti konflik di sini itu bisa dikatakan konflik yang positif. Nah, tapi kalau konflik yang nggak baik, yaitu konflik yang semakin adanya konflik itu semakin menimbulkan masalah, yaitu tidak menemukan titik temu antara satu sama lain. Nah, itu jangan sampai kayak gitu. Jadi cara-caranya untuk mengatasi konflik ini bisa dengan berkompetisi, bisa dengan berkolaborasi, bisa dengan bekerja sama atau menghindari, macam-macam. Nah, ini jadi nggak selamanya konflik itu jelek, tergantung. Selama kita bisa menangani konflik yang ada, berarti konflik itu bisa dikatakan positif, ya kan. Nah, jadi bisa meningkatkan. Jadi kalau kita bisa mengatasi konflik itu, kita bisa meningkatkan kinerja perusahaan. Tapi kalau kita nggak bisa menanganinya, itu justru akan merusak atau menurunkan kinerja perusahaan. Jadi konflik yang baik yaitu ketika bisa meningkatkan kinerja perusahaan. Kan karena kalau sudah ada masalah bisa menyelesaikan, berarti kan lain kali akan tahu kalau ada hal-hal seperti ini, berarti cara penyelesaiannya seperti ini, nggak sampai berlarut-larut. Itu tujuannya. Oke. Oh ya, intinya kalau ada masalah itu gimana cara menyelesaikannya, bukan kalau ada masalah itu gopo karepe dhewe. Maksudnya, aduh, aku ada kayak gini, tapi nggak diselesaikan, terus ya gimana caranya konflik itu bisa selesai, masalah bisa selesai kalau nggak diselesaikan. Jadi intinya kalau ada masalah gimana cara menyelesaikannya. Jangan dia begitu kena masalah jangan diungkit-ungkit, wah iki kok gara-gara kowe ini kayak gini, ini gara-gara ini lah. Kalau ngurusi gara-gara nggak selesai. Jadi kalau begitu ada masalah gimana caranya, gimana cara ini bisa selesai. Nanti kalau memang ini sudah selesai, baru misalnya dipelajari kenapa kok bisa sampai konflik itu terjadi. Seperti itu alurnya. Oke? Paham? Ingat, kalau ada masalah dicari penyelesaiannya dulu. Kalau sudah ketemu penyelesaiannya, baru dicari tahu kenapa kok bisa sampai terjadi konflik itu. Jangan begitu ada masalah malah disalah-salahin orang yang misalnya menimbulkan masalah, nggak selesai, ya kan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah selesai modul 8-nya. Ya wajar sih biasanya kalau pertama kali ayel-ayelan tuh wajar, tapi yo jangan lama-lama. Mau ayel-ayelan sampai lama yo ndak selesai kalau nggak diselesaikan, ya toh. Iya, mendingan kalau ada masalah dari dua sisi itu langsung dipertemukan, itu lebih cepat. Iya, itu termasuk konflik sebenarnya. Sebenarnya mahasiswa yang di sini tuh juga mereka pengetahuannya tentang masalah yang mereka protes ini tuh juga nggak terlalu tahu sebenarnya. Jadi kayak mereka tuh ya pengen ikut-ikutan protes. Padahal inti dari yang mereka protes kan juga mereka tuh sebenarnya nggak begitu tahu. Itu termasuk salah satu konflik ya, karena mereka yo pengen protes aja tapi sebenarnya nggak ngerti duduk